the things I say in everything we do every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair teman-teman. Kaifa halukum? Nanti jawabnya Alhamdulillah ana bi khair. Yuk, untuk memulai pelajaran kali ini kita mulai dengan doa belajar terlebih dahulu ya teman-teman. Dimulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk, setelah itu kita artikan terlebih dahulu ya doa belajar yang tadi sudah kita baca bareng-bareng. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya teman-teman, sudah pada kenal Ustazah belum? Ya, perkenalan lagi ya biar kita makin dekat. Oke, nama Ustazah yaitu Ustazah Sesa. Ustazah Sesa akan mengajarkan materi diniyah yang dimulai dari sholat wajib 5 waktu dan tasyahud. Jadi untuk pertemuan yang di video ini kita akan membahas 2 bab ya teman-teman. Oke. Teman-teman gimana liburannya? Menyenangkan? Ada yang pergi ke luar kota bareng-bareng sama keluarga atau hanya di rumah sendiri? Ya, lebih baik di rumah ya, karena situasinya juga masih pandemi seperti ini. Ya, sebaiknya di rumah saja untuk menjaga kesehatan dan men-charge tubuh kita supaya lebih semangat mengikuti pembelajaran yang Ustazah akan sampaikan. Tetap semangat ya teman-teman untuk mengikuti pelajaran yang akan Ustazah sampaikan, dan tetap jaga kesehatan supaya teman-teman bisa mengikuti pembelajaran yang Ustazah sampaikan dengan baik. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita mulai ke materi yang pertama, yaitu sholat wajib 5 waktu. Yuk dibuka bukunya ya teman-teman kalau sudah siap. Yuk kita mulai pelajaran ke yang pertama ya teman-teman, itu sholat wajib 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu itu termasuk rukun Islam keberapa? Ya, rukun Islam kedua. Sholat itu hukumnya wajib ya teman-teman. Jadi rajin sholat. Rajin sholat itu termasuk menunaikan perintah Allah. Jadi rajin sholat itu termasuk sifat yang dicintai oleh Allah. Nah, rajin sholat itu merupakan ciri orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang malas untuk melakukan sholat itu termasuk ke dalam kategori orang-orang yang munafik. Jadi orang-orang munafik itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu contoh suatu kewajiban yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sholat itu termasuk sifat syaitan. Dan jika teman-teman ini meninggalkan kewajiban
yang diperintahkan oleh Allah itu tidak disukai oleh Allah, dan otomatis yang akan meninggalkan kewajiban sholat, maupun itu sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat zuhur, asar, itu nanti kalau meninggalkan di antara 5 sholat wajib ini itu bisa masuk neraka. Makanya dalam Islam meninggalkan sholat itu hukumnya haram. Yuk selanjutnya kita membahas macam-macam sholat wajib 5 waktu ya teman-teman, berserta rakaatnya. Yang pertama sholat subuh ada 2 rakaat. Yang kedua sholat zuhur ada 4 rakaat. Yang ketiga sholat asar ada 4 rakaat. Dan yang keempat sholat maghrib ada berapa teman-teman? Ada 3 rakaat. Sedangkan sholat isya itu terdiri dari 4 rakaat. Jadi teman-teman udah pada tahu semua ya pembagian macam-macam sholat 5 waktu dan jumlah rakaat di masing-masing sholat 5 waktu tersebut. Yuk dimulai dari awal ya. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke. Ya. Sudah selesai sampai itu terlebih dahulu pelajaran pertama sholat wajib 5 waktu. Yang berikutnya akan kita lanjutkan ya teman-teman. Yuk dibuka halaman berikutnya, yaitu pelajaran kedua semester 2, yaitu tasyahud. Nah, tasyahud di sini teman-teman wajib yang menghafalkan doa tasyahud, karena tasyahud itu termasuk di dalam doa untuk sholat 5 waktu dan untuk sholat sunnah yang lainnya. Yuk teman-teman bisa dilihat ya yang di buku itu kan doa tasyahud ada 2, yang pertama sama yang kedua, yang paling atas sama yang paling bawah itu ya. Nah teman-teman bisa menghafalkan doa tasyahud yang paling atas saja, soalnya doa tasyahud yang paling atas itu sudah familiar di kalangan umat-umat muslim yang pada dasarnya sudah biasa dihafalkan itu yang doa tasyahud yang paling atas. Jadi teman-teman menghafalkan yang paling atas saja ya. Oke, ayo kita baca bareng-bareng doa tasyahud yang paling atas. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke. Nah itu tadi yang tasyahud yang paling atas ya. Sekarang kita baca doa tasyahud yang kedua yuk. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, itu tadi doa tahiyat atau doa tasyahud yang kedua. Yuk kita lanjut. Kapan sih teman-teman harus membaca doa tasyahud? Nah, doa tasyahud
terdiri dari dua, yaitu doa tasyahud awal dan doa tasyahud akhir. Nah, doa tasyahud awal dibaca di akhir rakaat kedua, contohnya di sholat maghrib dan isya. Sedangkan doa tasyahud akhir dibaca di akhir rakaat terakhir dalam setiap sholat. Jadi contohnya sholat subuh itu kan cuma 2 rakaat. Nah, berarti tidak ada tasyahud awal, langsung ke tasyahud akhir. Sedangkan sholat duhur, asar, maghrib, isya ada masing-masing 4 rakaat, kecuali sholat maghrib 3 rakaat. Jadi sholat duhur, asar, maghrib, isya ini keempatnya ini ada tasyahud awal sama tasyahud akhir. Gitu teman-teman, penjelasan dari tasyahud alhamdulillah sudah selesai. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah bisa menyelesaikan pembelajaran kali ini, yaitu tadi sudah membahas apa sholat wajib 5 waktu dan tasyahud. Ya, dapat disimpulkan ya teman-teman, sholat wajib 5 waktu itu termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Lalu orang-orang Islam wajib menunaikan ibadah sholat. Nah, apa? Karena sholat itu termasuk sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mudah untuk masuk surga. Sedangkan kalau orang-orang yang malas menunaikan ibadah sholat itu tidak disukai oleh Allah dan nanti akan masuk neraka. Tadi sholat wajib 5 waktu ada 5 ya teman-teman. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ya, terus selanjutnya tasyahud tadi teman-teman menghafalkan yang doa tasyahud yang paling atas sendiri, karena itu sudah paling umum dihafalkan oleh umat-umat muslim pada waktu sholat. Lalu kapan sih doa tasyahud itu dibaca? Doa tasyahud dibaca pada waktu 2 rakaat terakhir sebelum selesai sholat, yaitu contohnya tadi sholat subuh kan sholat subuh itu tidak ada doa tahiyat awal, jadi sholat subuh tidak ada doa tahiyat awal ya. Lalu tasyahud akhir dibaca pada akhir rakaat terakhir di setiap sholat. Nah, ya tadi seperti penjelasan yang Ustazah sudah sampaikan. Oke, pesannya kepada siswa, teman-teman harus sholat terus ya, jangan sampai males. Oke? Ya, baik, jazakumullah sudah mendengarkan pendengaran atau penjelasan dari Ustazah, dan barakallah, semoga teman-teman mendapat tambahan ilmu lagi, dan semoga yang dapat Ustazah Sesa sampaikan nantinya bermanfaat di kehidupan teman-teman sehari-hari dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Baik teman-teman, jangan lupa mengerjakan latihan materi, latihan soal di yang tadi bab sholat wajib 5 waktu dan tasyahud. Nanti 2 latihan soal itu dikerjakan ya teman-teman. Nanti hari selanjutnya akan kita bahas latihan soal tersebut. Oke? Yuk kita tutup dengan doa penutup terlebih dahulu ya.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yuk dibaca artinya bareng-bareng ya. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Ya, sampai jumpa kembali ke hari yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.